Bayangkan, sebuah jalan lingkar sepanjang 4,24 km di Jati Gede, Sumedang, diresmikan langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono. Nilai proyeknya 78 miliar rupiah, digarap bersama pemerintah pusat, daerah, dan provinsi. Tidak ada investor asing, tidak ada konsorsium swasta, dan yang terpenting, tidak ada tarif. Jalan ini bisa dilalui siapa saja, dari tukang sayur dengan motor tua sampai truk pasir yang beratnya tontonan. Bandingkan dengan jalan tol, panjangnya memang bisa puluhan bahkan ratusan kilometer, tetapi di balik angka itu ada pintu-pintu gerbang yang hanya bisa dilewati dengan saldo cukup. Bukankah ironis, jalan yang berdiri di atas tanah negara justru hanya bisa diakses oleh mereka yang bisa bayar? Lebih ironis lagi, pemerintah dengan bangga meresmikannya seolah tol itu hadiah gratis untuk rakyat. Padahal, faktanya, itu bisnis. Tol dikelola Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, mayoritasnya swasta atau BUMN yang diperlakukan layaknya perusahaan. Mereka membangun dengan investasi besar, lalu mendapat konsesi puluhan tahun untuk mengelola dan menarik tarif. Semua sah menurut hukum, tapi mari jujur, itu adalah model bisnis, bukan program amal. Kalau begitu, mengapa pemerintah harus repot-repot meresmikan? Apakah pantas negara memotong pita untuk proyek bisnis swasta? Sementara itu, jalan negara seperti JLU Jati Gede dibangun dengan anggaran APBN dan APBD. Uang rakyat kembali untuk rakyat. Tidak ada pintu tol, tidak ada konsesi, tidak ada saham investor. Maka wajar kalau AHY hadir dan meresmikan karena memang ini karya negara. Justru aneh kalau pemerintah lebih sibuk meresmikan jalan tol ketimbang jalan negara. Bukankah logikanya terbalik? Lihatlah sejarahnya. Setiap kali tol baru diresmikan, pejabat berbondong-bondong hadir. Ada presiden, menteri, gubernur, bahkan artis kadang ikut tampil. Kamera berkilat, panggung besar, bendera dikibarkan. Padahal tol itu tetap berbayar. Jadi pertanyaan satirnya, apakah yang diresmikan itu jalan umum atau mesin kasir raksasa? Jangan lupa, tol memang membantu kelancaran logistik dan perjalanan jarak jauh, tetapi siapa yang paling diuntungkan? Perusahaan truk, bus besar, pemilik mobil pribadi. Sementara masyarakat kecil tetap memilih jalan nasional biasa karena mereka tidak sanggup bayar puluhan ribu rupiah hanya untuk perjalanan singkat. Maka kalau pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan, harusnya meresmikan jalan gratis, bukan jalan tol. Faktanya, jalan tol Trans Jawa misalnya, dibangun dengan biaya investasi triliunan rupiah. Pemerintah memang memberi dukungan, seperti pembebasan lahan yang sering memakan korban konflik dengan warga. Namun setelah jadi, pengelolaannya diserahkan ke BUJT. Keuntungan dari tarif masuk kas mereka, sementara beban sosial ditanggung rakyat. Lalu, apa alasan pemerintah begitu bangga meresmikan? Kalau mau konsisten, seharusnya yang meresmikan tol adalah pemilik saham perusahaan tol itu sendiri. Mereka yang menanggung risiko investasi, mereka yang panen keuntungan. Pemerintah cukup hadir sebagai regulator yang memastikan kualitas dan tarifnya adil. Dengan kata lain, seremonial tol itu urusan bisnis, bukan urusan negara. Sebaliknya, JLU Jati Gede adalah bukti nyata fungsi negara. Jalan yang dibangun bukan untuk investasi balik modal, melainkan untuk mengurangi kemacetan, mendukung pariwisata dan meningkatkan mobilitas rakyat. AHY tidak salah saat bilang infrastruktur harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Justru inilah esensi pembangunan, hadir tanpa syarat dompet. Mari kita lihat dampaknya. Dengan adanya jalan lingkar, akses ke bendungan Jati Gede lebih cepat. Wisatawan lebih mudah datang, UMKM sekitar bisa hidup, logistik lebih lancar. Efeknya menyebar ke banyak sektor. Inilah multiplier effect yang sering dijadikan jargon, tapi kali ini nyata. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada beban rakyat. Bandingkan lagi dengan tol. Efek ekonominya memang ada, tapi selalu ada syarat. Siapa yang bisa bayar, dia yang merasakan. Apakah adil kalau akses pembangunan hanya untuk kelompok tertentu? Bukankah jalan itu mestinya simbol keadilan sosial, bukan simbol ketidaksetaraan? Fakta lain, tol seringkali memicu protes masyarakat soal tarif. Naik tarif dianggap beban, sementara kualitas layanan sering dipertanyakan. Pemerintah akhirnya turun tangan, menegosiasi tarif dengan operator. Tapi lihat, betapa anehnya. Rakyat dipaksa bayar, tapi kalau mereka mengeluh, negara yang jadi penengah. Lalu kenapa sejak awal tol diperlakukan seolah-olah itu hadiah pemerintah? Disinilah letak kontroversinya. Jalan tol dijadikan panggung politik, padahal bisnisnya murni. Jalan negara justru sering dibiarkan sepi dari sorotan, padahal itu karya nyata negara untuk rakyat. Kalau begini terus,
Publik bisa bingung, sebenarnya pemerintah ini pelayan rakyat atau sales proyek tol? Langkah AHY meresmikan JLU bisa dibaca sebagai koreksi terhadap narasi lama. Ia seperti ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus glamor untuk punya dampak besar. Jalan sederhana pun bisa menjadi penopang ekonomi rakyat. Dan lebih penting lagi, tidak ada yang dipungut di setiap gerbang. Bukankah ini lebih sesuai dengan semangat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Namun jangan kaget kalau langkah ini juga memancing sindiran balik. Ada yang mungkin berkata, tol juga bagian pembangunan, kenapa disudutkan? Jawabannya sederhana, tidak ada yang salah dengan tol. Yang salah adalah ketika tol diperlakukan lebih istimewa ketimbang jalan gratis. Pemerintah seolah lebih bangga jadi bintang tamu di panggung investor daripada jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Faktanya, negara tetap memberi dukungan besar pada tol, dari pembebasan lahan, jaminan pemerintah, hingga skema Viability Gap Fund. Artinya, meski tol disebut investasi swasta, tetap saja ada campur tangan uang negara. Tapi setelah semua bantuan itu, rakyat masih harus bayar tarif. Di mana logika keadilannya? JLU Jati Gede adalah contoh bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa menambah beban rakyat. Jalan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, bukan sekedar menjadi jalur cepat bagi segelintir orang. Kalau dibandingkan, mana yang lebih layak jadi panggung politik? Jalan gratis untuk semua atau jalan berbayar untuk sebagian? Pada akhirnya, pertanyaan paling tajam adalah, apakah pemerintah ingin dikenang sebagai pembangun jalan untuk rakyat atau sebagai peresmian jalan tol untuk investor? Pilihan itu sederhana, tapi jawabannya akan menentukan wajah pembangunan kita ke depan. Dan di titik inilah, keputusan AHY meresmikan JLU bisa jadi simbol kecil dari arah baru, pembangunan yang kembali ke rakyat. Karena memang seharusnya begitulah wajah infrastruktur. Jalan yang dibuka tanpa syarat dompet, jalan yang bisa dilewati semua orang tanpa merasa jadi tamu di negeri sendiri.